ITERA Friends. Masih semangat untuk berjuang menjadi bagian keluarga besar ITERA. Nah, sebagai bentuk kepedulian, kami telah merangkum berbagai informasi dan mengemas dengan konten yang menarik agar kalian mudah untuk mengakses informasi di berbagai platform media sosial yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Salah satunya adalah program ini yaitu Talkcastera, Talk Show and Podcast ITERA. Nah, untuk episode kali ini adalah dari program studi yang tidak terlalu asing nih kita dengar ITERA Friends. Tapi program studi ini hanya satu-satunya loh di Sumatera. Wow. Dan memiliki keahlian yang khas yang tidak dimiliki program studi lain loh Pak. Nah, tentu saja program studinya adalah teknik fisika. Keren banget ya teknik fisika. Iya. Ya. Tentunya teman-teman semua, kita tidak sendiri, sudah bersama sosok yang akan berbincang-bincang. Ada dosen, ada mahasiswi ya ini ya? Iya. Oh benar ya? Kita akan berbincang melihat sudut pandang dosen terkait dengan teknik fisika dan sudut pandang dari seorang mahasiswi yang menempuh dari prodi teknik fisika. Kita akan melihat seperti apa teknik fisika ya Karen ya? Iya. Diperkenalkan mungkin siapa Karen? Oke. Untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Rifki Ihwanuddin STMT. Halo Bapak. Halo Karen, halo Mas Arif. Oke. Masih seger ini Karen? Iya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah Anissa Herliana. Halo Anissa. Halo. Anissa ini merupakan salah satu mahasiswi program studi teknik fisika dari angkatan 2019. 2019 ya? 2019. Artinya sudah hampir 1 tahun lebih di sini ya? Iya. Nah, kita ingin bertanya nih Karen. Pertama, teknik fisika. Familiar sih kata-kata fisikanya ya. Tapi sebenarnya apa sih di depannya ada kata-kata teknik? Mungkin bisa kita langsung tanyakan ke Boleh. Bapak dosen teknik fisika. Bisa dijelaskan Pak terkait teknik fisika itu apa? Ya, teknik fisika itu sebuah program studi yang ada di Indonesia yang mempelajari dasar-dasar ilmu tentang fisika, tapi diarahkan kepada rekayasa. Jadi kalau mungkin langsung ini bedanya dengan fisika murni itu apa? Memang kalau di fisika murni itu akan mempelajari berbagai macam fenomena, tetapi jadi apa ya? Pertanyaan yang mendasar bagi seorang teknik fisikawan itu adalah bagaimana. Jadi kalau misalkan ada masalah, lalu bagaimana menyelesaikannya. Jadi fokusnya adalah problem solving. Yang membedakan dengan prodi fisika yang dimana prodi fisika itu akan mengeksplor sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya dunia fisika. Baik, artinya ada perbedaan antara teknik fisika dan fisika di mana ada rekayasa yang diimprove ya? Betul. Jadi biasanya memang dari permasalahan yang ada di sekitar kita, itu kemudian berusaha untuk dijawab dengan cara pandang fisika. Gitu. Nah, berarti ada yang kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Memang pasti ada peningkatan, terutama dari kualitas hidup. Benar-benar sekali. Arahnya ke sana, ekonomi dan kualitas hidup. Iya. Oke, itu hal yang unik nih Pak dari program teknik fisika itu rekayasa. Kalau hal-hal unik yang lainnya mengenai teknik fisika? Mungkin mata kuliahnya adakah yang unik Pak? Iya, mungkin teknik fisika ini mungkin saya yang punya imajinasi begitu ya. Jadi saya mengimajinasikan teknik fisika ini sebuah prodi yang secara khusus itu mempelajari pengendalian elemen-elemen. Avatar ya Pak ya? Avatar. Jadi elemen. kalau teman-teman ITERA Friends yang sudah main ke Instagram TF, itu warna-warna yang dimainkan, kemudian ada tanda panah, itu mirip seperti Legend of Aang, di Avatar Legend of Aang. Jadi arahnya adalah sebetulnya kami ini belajar tentang elemen, artinya di sana ada fisika, dunia fisika, yang diarahkan untuk dikendalikan, direkayasa. Jadi ada yang mengendalikan bunyi, ada yang mengendalikan air, mengendalikan temperatur, itu semua adalah kendali. Nah, karena mengendalikan material, maka disitulah esensi dari kenapa TF itu khas, karena dia mengendalikan elemen. Mengendalikan tidak hanya mengetahui saja Pak ya? Tidak hanya mengetahui saja, tidak hanya mengeksplor, tapi kemudian improve tadi arahnya. Kalau dia bisa dikendalikan, sifatnya berubah, sifatnya lebih baik dan cocok untuk kebutuhan itu, maka bisa dimanfaatkan umat manusia. Artinya ketika air ada di bawah tanah, bisa ke atas tanah, bisa meleng-meleng gitu Pak? Bisa, jadi termasuk ilmu air ya. Kalau kebetulan saya mengampu mata kuliah itu fisika bangunan. Dan saya sendiri adalah Green Associate, Green Building Council Indonesia. Apa itu? Terkait dengan bagaimana pembangunan di Indonesia ini diarahkan kepada yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, termasuk dari pengolahan air tanah. Ini kalau kita mengaitkan sedikit dengan isu-isu air tanah, kalau air itu disedot terus-menerus, lama-kelamaan level dari si tanah itu akan amblas.
berarti harus dilakukan sesuatu begitu terkait pengelolaan air ini. Dan itu ada dipelajari dalam fisika bangunan, di teknik fisika aja. Nggak ada di prodi lain. Nah, Itera Friends tahu nggak sih kalau Karen ini juga pernah diajar Bapak ini loh, di mata kuliah fisika bangunan. Betul. Jadi ternyata Itera Friends, ilmu yang ada di program studi teknik fisika ini juga bisa diaplikasikan di bidang arsitektur. Betul. Itu juga termasuk keunikannya. Oke, kalau tadi kan Itera Friends sudah mengenal nih Pak, apa yang dipelajari di teknik fisika. Dan pasti Itera Friends bingung dong, setelah lulus teknik fisika nih, prospek kerjanya kemana nih Pak? Apakah akan jadi pemain avatar? Iya. Iya, karena bisa mengendalikan material. Iya. Agak mistis ya. Pak. Iya, karena memang mungkin terlihat mistis, tapi memang ada rumus atau simulasi yang di belakang itu yang berlaku. Jadi sebetulnya kita ketika menyodorkan ke ini berupa laporan ya tentu. Jadi tentang laporan dari bentuk simulasi. Oke, tentang prospek lulusan. Karena ini kan berkaitan dengan kendali ya, mengendalikan. Itu rata-rata lulusan dari teknik fisika itu menjadi engineer atau insinyur di misalkan di pengolahan pengeboran minyak, pengolahan minyak. Ada juga yang jadi konsultan di solar cell untuk mengendalikan baterai. Jadi kita kan juga mengendalikan energi tuh. Bagaimana energi yang masuk ke solar cell dialirkan ke dalam baterai lalu diregulasi. Misalkan kalau matahari kan hanya ada pada siang hari ya. Nanti kalau malam itu akan disimpan di dalam baterai. Baterai itu nanti digunakan untuk menyalakan lampu kebutuhan manusia di dalam malam itu. Nah, ini adalah ilmu yang ada di teknik fisika. Pengendalian itu Pak ya? Pengendalian itu. Bisa juga ke arah pengendalian tadi saya bilang minyak ya. Memang oil and gas ini kan masih seksi juga. Jadi itu juga diolah dari yang dia minyak mentah kemudian menjadi yang lebih siap digunakan sampai masuk ke distribusi ke artinya kota-kota. Diketahui, diimprove, rekayasa dikendalikan. Dikendalikan. Gimana Aca? Sudah banyak berapa SKS ini sekali bapaknya? Aca ini kayaknya udah dari tadi dia pengen ngomong. Iya, pengen ngomong ya. Kira-kira. Boleh Aca ceritakan pengalamannya menjadi mahasiswi program studi teknik fisika. Apa sih yang dipelajarin di Tapi situ? sebelumnya kenapa milih teknik fisika? Sedangkan ada fisika. Karena dari dulu emang udah suka fisika dan karena pengen nerapin ilmu-ilmu fisika, jadi milih teknik fisika. Kenapa fisika kan kimia, biologi? Bukannya gitu hal yang memusingkan waktu SMA ya? Karena kalau fisika aja kayak aduh fisika lagi. Kenapa tidak ada stigma nggak pusing gitu? Kenapa? Cinta dengan fisika itu kenapa sih? Karena suka aja gitu ngitung-ngitung Pak. Jadi pengen aja nerapin ilmu-ilmu dasar yang udah dipelajarin dari SD, SMP sampai SMA. Dan kebetulan teknik fisika bidangnya. Artinya sebelumnya sudah tahu di ITERA ada teknik fisika ya, dan satu-satunya di Sumatera. Udah tahu. Bangga nggak? Bangga banget. Kenapa bangganya? Karena program studi teknik fisika sendiri itu tuh jarang di Indonesia. Cuman ada 10 dan salah satunya di ITERA, satu-satunya di Provinsi Sumatera. Tapi nggak takut dilihat oleh kaum Adam ketika sudah bisa mengendalikan Pak ya? Mistis banget nih gitu kan. Mengendalikan tiba-tiba ada air yang berjalan-jalan, ada air yang ngomong-ngomong. Oh iya, tadi kan prospek kerjanya luas nih. Kalau boleh tahu setelah lulus Aca mau jadi apa? Sudah terbayang belum ya? Iya, sudah terbayang atau Pengennya belum? sih jadi insinyur di bidang instrumentasi dan kontrol kan. Wow. Instrumentasi dan kontrol. Apa itu instrumentasi dan kontrol itu? Itu kayak penerapan dari ilmu fisika yang bisa mengontrol alat, sistem, dan instrumennya. Tapi nggak mau ngerekayasa air gitu ya? Enggak. Wih sih, saya lihat memang kamu nggak cocok di air gitu. Tergantung weton. Tergantung weton ya. Tapi di teknik fisika weton itu bisa dianalogikan Pak ya mungkin ya. Bisa. Dengan rumus-rumus Mungkin fisika ya. wetonnya itu KRS-nya apa ya? KHS-nya udah ngambil mata kuliah pilihan apa? Oh iya. Gitu. Keren banget loh, Pak. Iya banget. Perempuan jadi insinyur. Perempuan jadi insinyur dan bisa mengendalikan Oh iya. suami. Bukan ya, mengendalikan berbagai elemen yang dipelajari. Oh iya, tadi kan Aca alasannya karena suka fisika nih. Nah, bagi Itera Friends, apakah program studi teknik fisika nih harus cinta fisika atau dari jago fisika, Pak? Ya, karena memang kalau tertulis di visi misi prodi kami bisa dikunjungi di webnya juga tf.itera.ac.id. Di sana memang visi kami itu memang membentuk lulusan yang kuat memiliki dasar-dasar rekayasa fisika. Tetapi tidak hanya itu, ini menariknya tanggal 6 April mendatang kami akan mengadakan TF Talk, seminar online.
2021. 2021 ini, 6 April sekitar mungkin 3-2 minggu lagi. Dicatat itu 6 Ya, April 6 tahun April 2021. 2021. Kami akan mengundang seorang fisikawan teoritis. Yang S1, S2, S3-nya itu fisikanya sangat murni. Tapi kemudian sekarang berprofesi menjadi data engineer di sebuah bisnis transportasi kereta di Jerman. Jadi seorang diaspora yang dapat penghargaan juga kemarin tahun lalu, tahun 2019 itu. Dan beliau akan mengisi di acara kami untuk memberikan wawasan bagaimana meskipun belajarnya fisika, tapi aspek prospek lulusan bekerjanya itu sangat terbuka luas. Karena ternyata kebutuhan akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau nggak salah di kurikulum vitae beliau dituliskan itu yang dikerjakan itu masalah tiketing. Tiketing dari transportasi kereta. Agak rumit ya Pak ketika fisika kita korelasikan sebetulnya, dengan statistik ya? Iya, karena fisika kuantum itu isinya statistik. Oh, begitu. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara fisika sulit. Ketika dia dikasih tahu tiket, kok gampang banget. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah terbiasa menyelesaikan problem-problem sulit, ketika dihadapkan problem tiketing di sebuah di berbagai kota di Jerman, itu jadi lebih mudah. Karena statistiknya lebih pasti gitu. Jadi ilmunya lebih karena data engineer memang basicnya di probabilitas dan statistik ya. Oh, gitu. Keren tuh, keren. Ternyata fisika tidak hanya belajar fisika-fisika dasar, Tidak. statistik juga masuk ya. Bisa. Aca sudah belajar fisika kuantum? Belum. Mau belajar? Ya mau lah ya. Gitu. Mungkin ditanya katanya ada organisasi lain atau kegiatan akademik ya kira-kira. Tadi kan kita sudah membahas mengenai akademisnya nih. Boleh tahu nggak kegiatan non-akademis apa yang ada di program studi teknik fisika ini? Di program teknik fisika sendiri ada himpunan mahasiswa teknik fisika. Itu berdirinya tahun 2018. Ya, sampai sekarang. Dan di sana saya sendiri baru aja masuk himpunannya dan baru aja melakukan kaderisasi. Oh, iya. Mungkin ITERA Friends belum tahu nih kaderisasi apa. Kaderisasi itu kayak proses pembentukan karakter mahasiswanya buat menyatuin visi dan misi agar bisa sejalan di himpunan. Artinya ketika memang fisika terkenal sulit dan mungkin hanya beberapa orang yang ingin fokus ke sana, solidaritas juga bisa dibangun dari himpunan itu Pak ya. Pasti, karena memang kesuksesan mahasiswa tidak hanya IPK saja kan sebetulnya. Jadi banyak yang terbukti kalau kami mendengar cerita-cerita alumni HMTF ITB misalkan karena salah satu yang tertua begitu, IP-nya misalkan kecil tapi kan kekuatan alumni ya. Jadi kita harus memperkuat solidaritas sejak himpunan. Maka kami di dosen-dosen prodi juga mendorong keaktifan mahasiswa untuk di himpunan agar nantinya menjadi angkatan yang solid, menjadi lulusan alumni yang solid dan nanti pada akhirnya membawa nama baik ITERA dan seterusnya. Oh, keren banget ya, ternyata himpunan dan alumni aja direkayasa dan dikendalikan. Agar bisa solid ya. Iya. Jadi tidak hanya memperkuat bidang akademisnya, tapi di non akademisnya juga ya, biar solid satu dengan yang lainnya. Ternyata didukung langsung sama dosennya. Jadi dosennya mengetahui itu dan menyadari itu bahwa anak-anak nggak hanya fisika kuantum saja, nggak hanya tadi statistik aja Pak ya, tapi non akademisnya juga ditonjolkan. Gitu. Kita tanya ke Aca ini, gimana sih rasanya setelah kaderisasi? Kayaknya sudah awalnya kan kalau di ITERA itu ada TPB ya kayaknya? Iya. Setelah TPB akan masuk ke mata kuliah prodi ya. Gimana rasanya? Udah hampir setengah tahun ya melewati? Apa tuh baru? Udah hampir setahunan lah. Setahunan lah ya. Iya. Gimana rasanya? Sudah ingin menyerah? Belum. Gimana? Karena di teknik fisika setelah TPB itu tuh lebih seru karena praktikumnya sih. Oh, kenapa praktikumnya? Praktikumnya tuh berkaitan langsung dengan alat-alat kayak rangkaian listrik dan sekarang itu lagi belajar tentang sistem digital dan mikroprosesor. Wow. Itu kayak pakai sistem Arduino gitu. Itu alatnya ada kita? Ada. Labnya ada? Ada. Luar biasa ya. Ada. Dosennya luar biasa, berkompeten. Iya. Labnya juga ada. Iya. Tadi bahasanya agak sulit ya. sulit ya. Oh iya, mata kuliah favorit Aca praktikum itu atau ada yang lain? Praktikum itu. Oh. Nah Pak, ini berarti anak-anak kita jangan di kelas ini Pak. Di lab aja praktikum. Kenapa sih suka praktikum? Nggak takut cewek praktikum tadi ada listrik, Iya, listrik. instrumentasi. Enggak. Pernah kesetrum?
Enggak, belum. Tapi dia udah nyetrum gitu. Oh iya, Pak. Kan dia pengendalinya, Pak. Sumber energinya. Gimana mungkin bisa ceritain nih terkait Iya. tentang praktikumnya gimana gitu kok. Seseru apa sih biasanya kan praktikum fisika ya? Gitu-gitulah dari SMP sampai SMA. Kenapa serunya? Karena ngerangkai listrik gitu. Hah, ngerangkai listrik? Ngerangkai listrik. Gimana ngerangkai listrik gitu? Jadi kayak nyatuin kelistrikan, bola-bola nyala lampunya gitu. Dari yang tidak menyala Dari yang akhirnya tidak menyala jadi nyala. wah, luar biasa. Ini calon pengendali hati juga. Yang hati mati dirangkai dari kayak bisa jadi menyala ya? Bisa. Oh bisa ya? Oh, bisa. Mungkin ke Pak dosen lagi Pak, terkait tentang mata kuliah yang mungkin akan berbeda dengan fisika tentunya ya. Iya. Satu mata kuliah yang sangat berbeda dan itu menjadi hal yang mungkin ini adalah mata kuliah yang bisa mengimprove teknik fisika. Biasanya kalau kita bicara yang mata kuliah yang khas banget tuh biasanya di mata kuliah pilihan. Oh mata kuliah pilihan? Betul. Oke. Karena nanti mata kuliah pilihan itu akan sangat menjadi spesialisasi mahasiswa tersebut, gitu. Kalau di mata kuliah wajib, tentu itu menjadi dasar dan semua itu akan punya. Nah, kebetulan memang teknik fisika ini terkenal dengan istilah master key. Master key itu kunci kan, kunci utama begitu, yang bisa membuka berbagai pintu persoalan lalu untuk diselesaikan. Kenapa demikian? Karena memang teknik fisika ini mempelajari seluruh dasar-dasar ilmu yang ada di teknik-teknik tetangga kami begitu. Misalkan apa yang dipelajari teman-teman di teknik mesin, teknik elektro, informatika, sipil, bahkan arsitektur itu juga kami pelajari. Begitu. Sehingga seperti tadi Karen bilang bahwa saya juga mengajar di arsitektur. Saya juga sebetulnya semester ini ngajari teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Tapi mata kuliah pilihannya nggak dibuka tuh. Iya. Pengendalian bising. Itu kita akan coba buka, Pak. Nah, iya. Nggak maksudnya. Ya. Jadi memang karena sifatnya menjadi jembatan ya kami akhirnya. Karena mata kuliah dasarnya itu dipelajari semua, kemudian nanti rekayasanya itu sifatnya peminatan. Jadi diminati misalkan tadi seperti Aca tadi mengambil mata kuliah sistem digital mikroprosesor, ada rangkaian listrik dan elektronika, itu nanti adalah dasarnya insinyurnya seorang teknik fisika. Tapi nanti peminatannya mau ke arah kemana itu nanti bisa dispesialisasikan. Nah Karen, sebenarnya Karen penasaran juga nggak sih ketika teknik fisika ini prospek lulusannya hanya menjadi insinyur, ada nggak sih sosok yang memang terkenal Pak dan dikenal masyarakat luas supaya jadi salah satu influencer dan motivasi untuk teman-teman yang ingin masuk ke teknik fisika? Ya, mungkin yang pertama tokoh yang wanita dulu ya, karena jangan menganggap remeh nih para ibu-ibu atau wanita perkasa nih. Ini Ibu Karen, jadi beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina ya. Ibu Karen ya? Ibu Karen. Bukan Ibu Karen ya? mirip, berarti bisa juga tuh. Beliau alumni TF ITB ya. Jadi, itu yang pertama, kemudian ada dua menteri, kalau tidak salah Profesor Kusmayanto Kadiman dan Profesor Fadil Muhammad. Gitu. Jadi beliau memang diamanahkan, yang termasuk yang masuk ke pemerintahan begitu. Jadi teknik fisika tidak hanya belajar fisika yang begitu, tetapi juga karena tadi terkenal sebagai penjembatan ilmu-ilmu, jadi teman-teman yang karena berbagai bidang ya, tentu akhirnya teknik fisika itu terlatih di organisasi biasanya. Jadi dia masuk ke organisasi, kemudian menjadi pemimpin karena mengetahui potensi teman-temannya. Contoh nih, kalau elektro sama teknik mesin itu karena mereka punya spesialisasi bidangnya masing-masing. Tentu kalau dalam pekerjaan bisa jadi ada sesuatu hal yang nggak bisa disampaikan. Tetapi butuh tengah-tengahnya. Siapa nih? Teknik fisika. Jadi teknik fisika itu memang berada sebagai jembatan bagi prodi-prodi yang sudah ada ya di dalam sebuah industri, dalam sebuah organisasi dan seterusnya. Selalu menjadi tempat curhatnya berbagai macam disiplin ilmu Pak ya, sehingga Untuk mengakurkan, mengendalikan dan merekayasa. Merekayasa. Kalau Aca sendiri ada nggak sih sosok yang menjadi salah satu sosok menginspirasi ilmuwan atau apa? Yang menginspirasi sih sebenarnya dosen-dosennya. Wah, Oh, dosen-dosennya. dosen siapa itu? Jangan bohong Anda. Kenapa dosen mana? Dosen ITERA, dosen ITB atau dosen mana? Dosen ITERA-nya. Oh, kenapa? Ya karena keren sih bisa ngebuka program studi teknik fisika yang baru di Pulau Sumatera. Jadi tertarik gitu.
Dan mau konsisten ya. Iya. Serta mungkin sabar Pak ya. Iya, sabar. Menghadapi itu. Tapi kalau sosok ilmuwan mungkin Einstein atau apa suka nggak sih ngebaca biografinya seperti itu? Kurang sih. Kurang ya? Iya, Karena lebih the best itu dosen teknik fisika Iya, yang sudah ada di langsung. depan mata ya? Iya, benar lah. Memang kalau perempuan seperti itu Pak, butuh yang pasti Pak, tidak menghayal. Pak, kan kalau berbicara tentang fisika, ada juga yang mempelajari tentang prediksi Pak ya? Prediksi atau kita kenal dengan teleportasi atau fisika kuantum yang bisa memprediksi sekarang atau nanti. Dan bahkan tadi kita sempat ngobrol, Einstein pun pernah memprediksi dan itu sekarang terbukti Pak ya? Iya. Seperti apa itu Pak? Jadi Einstein ini memang seorang tokoh yang luar biasa. Ketika di zaman itu kan alat teknologi belum terbentuk ya, belum ada. Jadi temuan dia itu adalah teoritis. Oke. Dikerjakan melalui tulisan tangan di sebuah kertas yang itu mungkin hanya bisa dipahami saat itu oleh dirinya sendiri. Tapi kan kemudian berkas-berkas itu kan disimpan ya di museum, di kampus-kampus di Swiss, di Jerman, kemudian kita bacalah hari ini begitu. Nah, 100 tahun setelahnya itu kemudian ditemukanlah cara untuk mengukur atau memastikan kalimat atau yang diprediksi oleh Einstein ini. Jadi ada dua. Yang pertama itu gravitational wave atau gelombang gravitasi. Ternyata di sekitar kita itu ada gelombang gravitasi. Itu apa? Jadi ketika dua black hole itu kan sebuah massa yang sangat besar, bisa bintang yang runtuh, kemudian dia menciptakan spin atau perputaran. Kalau dibayangkan seperti pusaran air. Nah, dalam space-time curve atau itu menciptakan riak-riak atau gelombangnya. Nah, itu ternyata sampai ke bumi kemarin, tahun berapa ya? Sekitar 4-5 tahun yang lalu. Itu adalah 100 tahun tepat dari bagaimana si Einstein itu menulis. Itu yang pertama. Yang kedua itu quantum entanglement. Itu mungkin kalau teman-teman tertarik bisa masuk ke sana. Nah, untuk melakukan pengukuran itu harus ngerti teknik fisika. Karena teknik fisika itu masalah mengukur lalu mengendalikan. Kita nggak akan mengetahui sesuatu kalau nggak diukur, gitu kan? Ya sama kayak kehidupan kita. Kalau misalkan apakah kita cukup makan siang hari ini, berarti ada ukurannya tuh. Nah, berarti kalau misalkan kurang dikendalikan, ditambah. Itu prinsipnya teknik fisika sih. Prinsip sederhana mengukur, teknik fisika. mengendalikan. Mengukur dan mengendalikan. Berarti adegan Avenger di Infinity War tuh bisa terjadi, Pak? Nah, ternyata teknik fisika itu modalnya imajinasi. 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 Harus berhayal ya. Harus berhayal. Seperti Aca ya Pak ya. Karena teknologi sekarang itu kan bisa dibilang modal imajinasi film 20-50 tahun yang lalu. Star Wars. Oke. Orang naik roket pergi pulang kembali. Itu baru ditemukan SpaceX menggunakan reusable rockets. Oke. Nah, tentu ilmu roketnya tidak secara spesifik dipelajari TF, tetapi TF mempelajari bagaimana bahan bakarnya itu terbakar. Ya, kemudian dia bisa pergi, naik lagi, itu ada paraboliknya yang dulu di fisika dasar TPB itu yang gerak dipercepat dan seterusnya, itu yang turun ke bumi. Berarti kan harus dikendalikan seperti itu. Baik, artinya berimajinasi dalam kepastian Pak ya. Ya. Itu yang sulit ya. Biasa berimajinasi tidak pasti, ini berimajinasi dengan kepastian. Aca setelah hampir setahun lebih ya menjalani proses perkuliahan teknik fisika, kalau tadi saya sih seru ya. Cuma banyak hal yang nggak ngerti gitu. Kalau Aca sendiri boleh cerita ya ke teman-teman gimana sih proses belajar di teknik fisika? Kalau proses belajarnya sendiri kan karena sekarang lagi online, jadi kita Kenapa itu online? lagi masa pandemi. Oh, lagi pandemi maka online ya. Iya. Oke. Jadi kita menggunakan praktikumnya tuh online juga. Gimana Praktikum praktikum online? Apakah dengan teknik fisika kuantum, Pak? Saling bertemu di udara tidak ya? Gimana praktikumnya online? Praktikumnya kita menggunakan waktu kemarin lab TF1 itu praktikum rangkaian listrik elektronika yang sekarang ini di lab TF2 belajar tentang sistem digital dan mikroprosesor. Itu praktikumnya pakai software Uno Arduino Sim. Urno. Jadi dia sebuah simulator untuk perangkat Arduino. Kalau Arduino itu ada wujud fisiknya, kalau di Uno Arduino Sim itu berarti software di dalam komputernya. Oke.
lumayan sulit ya, Iya. tapi menarik. Iya. Makanya untuk menjadi superhero itu nggak mudah, Pak ya. Nggak mudah. Tapi ITERA Friends yang punya modal imajinasi bisa ya berarti ya Bisa saya masuk. masuk. Iya. Punya imajinasi dan punya kepastian hidup. Oh, Mau iya. jadi apa itu baru masuk teknik fisika ya. Karena mungkin bisa Oh, ingin iya. bertanya dengan Tadi kan salah satu modalnya imajinasi nih. Benar, Kak. Selain itu, apa sih yang harus dipersiapkan ITERA Friends untuk bergabung jadi salah satu mahasiswa program studi teknik fisika? Sebenarnya yang harus disiapin tuh suka hitung-hitungannya sih, Kak. Oh, suka hitung-hitungan. Mm-mm. Karena di teknik fisika kan banyak juga yang hitung-hitungan. Terus nanti larinya ke komputasi, pemrograman gitu-gitu. artinya suka dulu dengan hitung-hitungan. Iya. Kalau dia suka hitung-hitungnya dengan matematika gimana? Kalau si Aca kan fisika tuh. Iya. Kalau dia suka matematika tapi ingin punya imajinasi yang besar dan punya teknologi yang luar biasa gimana? Mungkin Bapak bisa jawab Pak ya. Kalau minatnya ke matematika, maka nanti bisa dikembangkan arahnya ke data engineer tadi. Data engineer. Jadi data analis, data engineer. Misalkan siapa sih yang nggak tahu mungkin alat pemutar lagu atau podcast di HP kita? Boleh disebut nggak sih? Boleh, boleh Pak, boleh. Kayak misalkan Spotify begitu ya. Oke. Spotify itu kan setiap user itu kan memiliki minat ya terhadap musik tertentu. Iya. Itu akan didata atau disimpan ke dalam servernya si Spotify. Kemudian apa tugas data engineer atau data analis itu adalah menangkap preferensi. Sehingga setiap musik yang setelah kita playlist yang kita pilih itu biasanya suka muncul rekomendasi. Rekomendasi itu muncul dengan cara diseleksi genrenya, durasinya, kemudian alat musiknya apa, itu bisa direcognize menggunakan machine learning. Tentu juga dipelajari teknik fisika. Keren banget nih, Karen dan Itera Friend. Ternyata teknik fisika itu tidak hanya bekerja dalam satu gedung yang semua alat-alat besar, alat-alat susah, instrumen. Ternyata di dunia digital ini teknik fisika juga menjadi salah satu komponen bagian penting, Betul. Pak ya, untuk bisa Ya. membangun startup mungkin. Saya termasuk yang model teknik fisika yang tidak di dalam ruangan justru. Saya justru masuk dan keluar ruangan. Jadi saya itu pernah membantu sound system untuk PON Jabar, Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat tahun 2017 kalau nggak salah. Itu di Stadion Gede Bage. Problemnya adalah presiden datang, itu ketika dia bersuara, maka suaranya akan terpantul di seluruh bidang stadion. Artinya semua mendengar ya Pak Semua bisa mendengar tapi terpantul-pantul. Nggak ada yang nggak jelas. Jadi kita perlu menciptakan merekayasa bunyinya agar pantulannya itu dikendalikan sehingga semua itu terdengar secara utuh gitu suaranya. Dan itu kerjaan luar, bukan kerjaan di dalam kantor. Iya, artinya menjadi Jadi salah kalau satu teman-teman mau punya karir, peran, itu wah saya nggak mau di kantor, saya mau keluar. Nah itu bisa tuh mempelajari di dunia teknik fisika, salah satunya sebagai sound engineer. dan bahkan untuk di dunia digital, event-event besar pun. Betul. Kita Kamu suka terlibat, musik, teknik fisika tapi. malah bisa, iya. Itu yang cari. Iya, betul. Sebenarnya ada berapa kelompok keilmuan sih Pak kalau di teknik fisika? Ya, kalau secara umum di Indonesia ini ada 3 ya. Saya nyebut dulu yang Indonesia, jadi rekayasa material, rekayasa kendali dan instrumentasi, kemudian rekayasa fisika bangunan. Tetapi Fisika bangunan. di ITERA sendiri kita ringkas menjadi 2 saja. Kita gabungkan instrumentasi dan fisika bangunan, kemudian rekayasa material. Seperti itu. Artinya ada 2 Untuk di ITERA ada kelompok 2. Betul. Oke, dan itu bisa mengcover semua kebutuhan. Pak? Mengcover semua kebutuhan. Oke, mungkin itu kesannya dari mengenai program teknik fisika nih. Dan sebenarnya Pak, alasan kita harus ke teknik fisika tadi kan fisika itu bisa menjadi bagian semua lini, semua bidang pekerjaan gitu. Tapi yakin apa sih Pak ketika kita memang tidak suka dengan matematika atau fisika, tapi ketika masuk menjadi seorang mahasiswi atau mahasiswa peserta didik dari prodi teknik fisika bahwa mereka mampu gitu Pak? Iya. Saya kira karena sukses itu enggak melulu di kelas sih. Karena sepengalaman saya sendiri, saya juga aktifnya di luar kelas juga. Artinya kegiatan non akademik itu lebih membentuk kita. Makanya pembekalan soft skill ya, organisasi, menjadi seorang leader itu lebih penting juga. Kalau pengetahuan yang ada di belakang itu bisa dipelajari. Tapi kalau attitude kan proses pembentukannya lama ya. Jadi harus balance, ya Pak ya. Dan ternyata teknik fisika tidak melulu hanya kaku. Belajar aja gitu. Belajar Enggak aja. dong, kita keluar main juga. Harus main juga, iya bener Pak, main juga Pak. Harus main. Bahkan, fun. iya bener Pak. Mungkin iya. terakhir ya Karen, kita minta kesan dan pesannya dari
Aca dulu sebagai peserta didik atau mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Teknik Fisika, untuk teman-teman nih yang di rumah, apa yang ingin disampaikan? Kalau misalkan mau melakukan penerapan dari teknologi ilmu-ilmu dasar, boleh masuk ke teknik fisikanya sih. Boleh atau harus nih? Harus banget. Harus masuk teknik Harus fisika. banget. Harus. Apalagi kalau suka fisika, dan Matematika dan kimia. oke. Oh, iya. Fisika, Dasar. matematika, kimia, biologi, sejarah semua lah. Teknik fisika mungkin terakhir Pak yang ingin disampaikan terkait tentang teknik fisika dan agar mereka semangat termotivasi. Ya, mungkin untuk kalian yang perlu sesi interaktif begitu ya, kita nanti ada TF Talk keempat, seminar online nasional pada tanggal 6 April. Mungkin kalau takut kelewat jam berapa, di jam 10 pagi. Nanti informasinya silakan cari di Instagram kami tf.itera atau websitenya di tf.itera.acid atau di YouTube-nya Teknik Fisika ITERA. Di situ nanti informasi akan kami update di seluruh channel kami. Wah, ada beberapa platform teknik fisika ITERA yang bisa diakses. Betul, dan betul. Jangan lupa juga untuk bisa follow PMB ITERA, ITERA Pastinya Official, Iya. dan platform lain ya. Jadi bagi ITERA Friends, tidak akan kekurangan informasi ya Pak, mengenai program studi yang ada di ITERA khususnya teknik fisika nih. Tadi platformnya banyak banget. Terakhir nih Pak, boleh nggak? Boleh. 3 kata yang menggambarkan teknik fisika dari sudut pandang dosen dan mahasiswa. 3 words. 3 kata. Asik. 4 deh. Empat, Oh, empat, boleh. Empat, Pak. Boleh. Oh enggak, 3 deh. 3, oke. Kita tidak diberi kepastian ya, Karen. Merekayasa hati kita. Sebetulnya ya udah, pengendali masa depan. Pengendali masa Pengendali depan. masa Keren, depan. pengendali Oke, masa depan. pengendali masa Aca mungkin 3 kata? Asik, seru, sama berbasis teknologi. Tuh, Asis seru seru berbasis berbasis teknologi. teknologi. Seru banget ini kita Iya. udah ngobrol dengan Aca, dengan salah satu dosen program studi teknik fisika ya. Ada banyak sekali hal yang kita ketahui bahwa teknik fisika itu tidak melulu hal tentang menghitung, tapi berimajinasi dan itu bisa direalisasikan. Iya. Itu kerennya ya, Karen ya. Iya, jadi ITERA Friends tidak perlu berpikir bahwa fisika nih kaku, terus kayak gak asik pokoknya. Ternyata di teknik fisika nih semuanya seru, apalagi modal imajinasi kan, apalagi anak muda suka Benar. berimajinasi ya. Dan- Apalagi, Dan tentunya ingin menjadi insinyur dan pengendali masa depan, langsung di teknik fisika. Iya. Sayang banget kita akhirnya harus menutup sesi ini, episode ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Aca, tetap semangat ya Ca. Untuk bisa terus di Prodi Teknik Fisika. Dan kita tunggu nih, hal-hal baru apa yang akan dihasilkan Aca ketika Iya. menjadi insinyur teknik fisika ya Ca ya. Dan akhirnya saya Arif Jaya dan Karen Natalia. selamat bertemu di Topcast Tera episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.